Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Baren. Nah, kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya. Nah, part kali ini, sebenarnya part 3 C++, kalau di video algoritma biasa, kita akan masuk ke part 11. Nah, part ini kita akan membahas tentang kondisi perulangan, kode eksternal, juga ada latihan juga nanti. Nah, seperti itu. Nah, materi sebelumnya kan ada dasar C++ lanjutan. Ini sebenarnya kayak variabel gitu-gitulah ya. Oke, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, nah kali ini kita akan belajar nantinya tentang kondisi, boolean, perulangan, iterasi pada array, array yang dimaksud ini vektor. Kemudian nanti ada latihan yang pertama, program mencari nilai maksimal, kemudian parameter by copy by reference, ada prototype fungsi, terus menggunakan kode eksternal. Eksternal maksudnya itu kayak kode C++ tapi terpisah gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian nanti kita bakal mengetahui juga cara compile dan run program melalui terminal. Kemudian yang terakhir ada latihan modular sederhana. Jadi latihan ini kayak dipecah-pecah gitu loh filenya. Nah, seperti itu. Nah, memasuki bagian pertama, kondisi dan boolean. Nah, kondisi itu ya sebenarnya sama kayak yang Python yang dulu sebelumnya, itu ada kondisi if, yang perintah akan berjalan jika kondisi tersebut terpenuhi. Itu misalnya kayak jika belanja lebih dari 100, dia dapat hadiah. Gitu. Kalau enggak, ya cuman keluar gitu aja. If itu cuman satu kondisi. Nah, if else itu ada dua kondisi. Kalau sesuai dengan kondisinya, misal passwordnya copy, dia akan mengucap selamat datang. Kalau enggak, akan keluar perintah password salah atau mencetak. Nah, seperti itu. Nah, kalau if else if ini yang paling panjang. Ada banyak sekali kondisi. Ini kalau misal itu kan di kanan tuh skala nilainya di atas 90 kan A, di atas 80 itu B, di atas 70 itu B. Nah, 80 itu B plus. Nah, itu sebenarnya penerapannya itu di kiri. If nilai lebih dari 90 itu A. Jika lebih dari 80 itu B plus. Jika di bawah 80 tapi lebih dari 70 itu B dan lainnya. Nah, coba kita praktekkan langsung aja yang if else. If else. Coba kondisi. Nah, ini misal ini kita pakai if dulu aja. Aduh, kita pakai if. Di sini kan, nah, kita nanti kan bakal suruh masukkan umur. Jika umurnya kurang dari 13, itu kategori anak-anak. Tapi kemudian jika kita lebih dari itu, if ini tidak akan mempengaruhi apa-apa. Atas error. Coba kita misal 13 lah. Nah, dia kategori anak-anak. Ini yang if-nya satu aja. Sebelum misal 15. Dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Nah, itu kita akan menggunakan misal if else. Misal tambahin sendiri aja else, tambahin kata-kata out kategori remaja atau dewasa. Coba kita running ulang. Ini sudah masuk ke if else. Oke, jadi ikuti. Saat kan 11, tanggal 11. Nah, dia akan mengeluarkan kategori anak-anak. Sekarang coba kita ke di atas 13, 17. Nah, remaja atau dewasa. If else dalam sini seperti itu.
Nah, strukturnya itu if, kurung buka, kemudian kondisi, kurung tutup, terus ada kurung kurawal yang menandakan di situ perintahnya jika kondisi tersebut memenuhi. Seperti itu. Nah, strukturnya seperti itu. Nah, else tuh tidak perlu kondisi di sini, tidak perlu kurung buka ini, tidak perlu. Nah, misal kan ada banyak kondisi. Kita hapus yang ini. Coba. Nah, ini kan banyak kondisi jika umur kurang dari 13 kan anak-anak. Ini. Kemudian, jika umur lebih dari 13, ini itu merupakan boolean n. Nah, nanti kita akan belajar tentang n itu apa. Nah, sementara itu seperti itu dulu. Nah, jika umurnya kurang dari 18, dia akan masuk kategori remaja. Selain itu, dia akan masuk kategori dewasa. Misal, tadi kan 11 kan sudah diulang. 16. Nah, dia akan masuk ke kategori remaja. Supaya kita ulang jika umurnya 20. Nah, dia akan masuk kategori dewasa. Nah, seperti itu untuk kondisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam boolean. Nah, boolean itu apa? Tipe data yang nilainya hanya dua, yaitu 0 dan 1. Nah, true 0 itu berarti false, 1 itu berarti true atau bernilai benar. 0 itu false atau salah, 1 itu bernilai benar. Nah, logika boolean itu ada not. Tadi kan ada n pas sebelumnya yang di kondisi itu kan. Nah, sebenarnya kita akan belajar tentang itu. Pertama itu ada not. Not itu jika kita misal memberikan nilai 0, dia akan keluar 1, kebalikannya. Jika kita masukkan 1, dia akan bernilai 0. Kemudian ada n ya, yang seperti tadi dulu. N itu jika salah satunya benar, tapi satunya salah, dia akan tetap bernilai salah. Kalau dua-duanya benar, tetap benar. Misal A-nya 0, B 0, kita akan menghasilkan 0. Jika A 0, B 1, dia tetap menghasilkan 0. Begitupun juga kebaliknya 1 dan 0. Tapi jika dua-duanya akan bernilai 1 atau true, dia akan outputnya nilai benar. Nah, or itu cukup satunya aja yang benar. Misal AB, kalau 0 ya 0 semua. Kalau A atau B, salah satunya cuma ada 1. Misal A-nya itu misal 0, B-nya 1. Udah dianggap benar nilainya. Begitu juga sebaliknya. A-nya true, B-nya false. Akan tetap bernilai true. Nah, keduanya true, jelas tetap benar. Nah, mari kita coba. Nah, misal di sini kan sudah ada is raining, variabel is raining itu true. If umbrella itu false. Kita misal nggak punya apa namanya payung bagi kita. Dia akan mencetak apa? Nah, dia akan mencetak kondisi yang ini. Else if yang ini. Is raining and nah, tanda seru ini dia itu kelihatan enggak? Nah, tanda seru ini merupakan not. Jadi, jika hujan, jika benar, dan jika ini tuh melambangkan tidak memiliki umbrella, tidak memiliki payung, dia akan mencetak jalan keluar tidak ada payung. Misal, kita berikan keduanya benar, bernilai true semua. Is raining true dan have umbrella true. Coba kita. Nah, nah bisa keluar bawa payung. Karena is raining-nya true dan have umbrella-nya juga true. Dan tengah-tengah menggunakan nilai n. Nah, seperti itu. Misal saja ini. Tadi kan kita nggak punya umbrella, false.
Misal ini kita pakai ini or, dia tetap akan mencetak ini yang bakalan. Coba kita tes. Nah, kau bisa keluar bawa payung. Padahal di sini itu false. Nah, or itu cukup salah satunya saja di antara dua kondisi ini benar, itu sudah akan perintahnya akan berjalan. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan sudah kondisi dan boolean. Sekarang kita masuk ke perulangan. Nah, perulangan itu program itu akan berjalan terus-menerus sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, ini bentuk perulangan for contohnya. Dia itu akan di awal dari nol, dia akan mencetak hingga kondisi nilai 10. Dia akan mencetak terus. Ya. Yeah. Nah, untuk kodenya, struktur kodenya seperti di bawah itu. For, kemudian kurung buka, kita inisiasi dulu, titik koma, terus sampai ke berapa kondisinya. Itu kan sampai 10, jadi I sampai 10. Titik koma, kemudian I plus plus, increment. Dia bertambahnya, increment kan bertambah satu per satu, jadi seperti itu. Nah, kemudian dia mencetak perulangan keberapa. Nah, untuk while, contohnya, while sebenarnya sama, tapi kita tuh inisiasinya di luar. Jadi kita di awal dan inisiasi dulu. Nah, misal inisiasi I sama dengan nol, dia akan mencetak terus-menerus tuh. While, struktur tuh while kurung buka kondisi, nih, kurung buka kondisi, kan kondisi, kemudian blok isinya, isi perintah. Nah, incrementnya itu di bagian akhir. Sebenarnya boleh di awal, boleh di akhir biasanya. Tergantung kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu untuk while. Nah, untuk dual, dia start, setelah inisiasi, dia akan mencetak terlebih dahulu, melakukan perintahnya dulu, mencetak, increment, baru ngecek kondisinya. Apakah kondisinya itu belum sesuai? Jika belum sesuai, dia akan mengulangi kembali. Strukturnya seperti gambar di kiri, do, kemudian blok kodenya, perintahnya, bagian akhir kemudian tambah while yang isinya kondisi. Mari kita praktekkan. Nah ini misal nih, misal ini kondisinya kan awalnya I untuk core, kemudian I itu kita akan mencetak sampai 5. Dia akan mencetak tambah satu persatu. Ini tuh for. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian ikuti. Nah, kalau while itu inisiasi dulu nih. Misal nah, variabel J itu satu. Dia akan mengulang while J kondisinya itu sampai kelima sama dengan 5. Ya, jadi seperti itu. Dia akan mencetak kemudian. Jadi incrementnya kita tambahkan di akhir. Kemudian dual, pertama kan tetap kita inisiasi dulu. Nah, dia akan mencetak ininya dulu, nilai K, nilai yang perulangannya. Dia kan bertambah dulu. Setelah itu bakal ngecek nih, apakah udah 5. Kalau belum, dia akan melakukan perulangan kembali. Daripada bingung-bingung, ya mari kita contoh. Mari kita run. Nah, underscore trading for well, well ini ya. Nah,
Tadi seperti tidak bisa ya. Nah, seperti ini. Perulangan for, so dia akan mengulang satu persatu. Sini sebenarnya sama saja. Ini karena tiga-tiganya aku buat sama. Jadi satu persatu seperti itu. Jadi satu. Nah, jadi itu untuk perulangan. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan untuk mencetak seluruh isi vektornya. Nah, pertama kan kita harus inisiasi vektornya kan. Kemudian kita masukkan dalam gunakan for. Sebenarnya for-nya biar lebih terpaket menjadi satu lah intinya. Karena di dalam for kan udah langsung ada isi. Nah, seperti ini. For integer i sesuai dengan size dari vektornya, kemudian di increment satu per satu. Kita juga menggunakan yang di bawah, for di bawah. Misal for nama ini dari tipe datanya, aku saja i, kemudian dua apa itu nama variabel vektornya, nama vektornya. Nah, langsung eksekusi. Nah, ini kan misal nih ada vektor angka 10 sampai 50. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, setelah itu, ntar pakai yang baru dulu ini. For integer i sama dengan 0. Kemudian, dia kondisinya sampai size-nya ini. Size-nya ini kan berarti 5. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan ada 5 isinya. Nah, dia kan mencetak sampai angka kelima. Berarti indeks keempat kan. Nah, dia akan mencetak satu persatu. Dia akan mencetak. Coba, mari kita coba. Untuk yang nah, dia sudah keluar satu persatu. 20, 30, 40, 50. Nah, sekarang kita coba yang atasnya. Nah, for integer, karena ini kan nilainya integer kan, vektornya, kita inisiasi integer i. I-nya sebagai integer kan. Kemudian dengan vektor angka. Jadi angka ini dia akan masuk ke i-nya. Nah, dia akan mencetak i-nya. Berulang sampai isinya habis. Coba kita run. Nah, sebenarnya sama saja. Nah, jadi seperti ini untuk perulangan vektor alias array. Sebenarnya lebih ke vektor ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke latihan 1. Nah, latihan 1 itu kita akan mencari nilai max maksimal dari sebuah vektor. Nah, kayak seperti apa programnya? Jadi pertama, kita membuat fungsi dan vektor sebagai parameternya. Kemudian, kita akan membuat list kosongan dan tanyakan ke user untuk memberikan 5 angka. Setelah 5 angka itu, nanti kita akan diberitahu nih nilai maksimal dari isi listnya itu. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang tanyakan lebih dari 5 nih. Tadi kan ada yang 5, ada yang tak terhingga. Jika ingin berhenti, kita akan cukup menuliskan 0 saja. Nah, jadi seperti itu. Mari kita coba. Nah, untuk program utamanya, kita buat dulu nih. Jangan lupakan masukkan vektor. Nah, nih, kita membuat fungsi mengambil nilai maksimal dari list. Nah, ini. Listnya ada ini.
Ambil dari ini, masuk ini, number list, masuk ke sini, dicek satu persatu nih, for number sampai number list. Dia akan berulang. Dia akan masuk ke nilai variabelnya, variabel number, dicek ini kondisi, set, apakah ada nilai max, max dari ini, dicek satu-satu. Kemudian dia akan meretur nilai maksimal. Nah, jadi seperti itu program. Coba kita ini kan ada 38, coba next. That's not a type. Nah, mari kita coba run. Nah, jadi isi dalam list itu 150. Karena nilai maksimalnya kan 150. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita yang menanyakan 5 ini yang kita diberi list kosongan namanya. Nah, dari program utamanya kita inisiasi dulu nih number listnya. Jadi seperti itu. Jadi ikuti. Kemudian kita melakukan perulangan nih buat kita supaya bisa memasukkan. Nah, di sini kita akan mengulang sampai 5 kali saja. Kita diberikan input, terus kita memasukkan. Nah, masukkan ini pushback. Pushback ini kan waktu itu kan masuk apa ya? Memasukkan nilai ke dalam vektor kan. Nah, ini seperti itu. Kemudian nilai akhirnya mengambil fungsi nilai maksimal yang seperti tadi. Kita get max, dia itu inisiasi nilai maxnya itu 0 dulu, kemudian langsung ke perulang. Integer number list yang tadi, kemudian masuk kondisi dicek satu persatu ini. Misal ya, langsung kita arah. Enter number, misal 5, 11, 3, 7, misal 43. Nah, dia akan mencetak keluaran maksimal nilai maksimalnya yaitu 77. Jadi kan kita sudah memasukkan 5 angka kan. Nah, setelah masukkan angka-angka ini, masuk ke perulangan ini tadi. Dia mengecek satu-satu. Jika kondisinya benar, dia akan tersimpan ke dalam variabel max. Nah, jadi seperti itu. Dan belajar vektor. Oke. Kemudian, nih, sebenarnya sistemnya sama ini. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan while. Karena, nah kan pada dasarnya saat menanyakan user, dia kan true basisnya. Saat true, while di sini, dia akan berjalan terus-menerus. Sampai kita mencetak, nih, if 0, kita masukkan nilai 0, as user for number-nya kan false. Jadi perulangan while ini, dia akan berhenti. Nah, jadi seperti itu. Bedanya di situ saja sebenarnya. Nah, kalau kita nggak masukkan nilai 0 di sini, dia akan masuk ke vektor. Nah, mari kita coba. Bisa ada number 5, 21, berapa, 9, 9, 3, 4, 7, 2, 3, 4, misal 7, terus 0, yang terakhir 0 misal. Set. Nah,
Setelah nol, dia akan langsung berhenti. Nah, dia akan mencetak nilai maksimalnya yang telah dimasukkan tadi itu kan 99. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Sama. Di akhiran kan dia akan mencetak number list. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita udah belajar latihannya. Gimana? Bingung nggak? Ini udah tadi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke parameter by copy dan by reference. Nah, apa tuh perbedaannya sebenarnya? Nah, by by copy itu mengganti nilai dari variabel tersebut. Tapi dia hanya mengganti nilai, tidak mengganti semuanya. Gimana ya? Mengganti sealamat-alamat, alamat-alamat XY misalnya ya. Kan kita manuin XY, dia tetap akan kembali ke nilai XY-nya. Itu fungsinya itu seperti biasa, void, nama tipe datanya, terus nama swap, terus masukkan parameter. Sebenarnya sama seperti yang biasa kita gunakan. Nah, kalau reference, parameternya itu mengubah nilai dari alamat memori variabel tersebut. Jadi, nilai dari memori yang ada di memori itu tetap berubah seperti yang dimasukkan. Nah, perbedaannya di parameter fungsi itu kan ada integer kemudian dikasih bintang. Bintang itu kayak mengarah ke memori bahkan. Kemudian pada swap input, dia ditambahi dan. Eh, tambahi dan. Seperti itu. Mari kita eksekusi langsung. Nah, jadi di sini, by copy, misal integer x. X itu kita anggap segini, 999. Kemudian dia akan mencetak. Ini fungsi untuk by copy. Nah, untuk by reference, void by reference ditambahi n sebagai alamat memori. Sebenarnya n-nya itu bisa langsung di sini juga langsung bisa. Jadi di sini tinggal kita masukkan nilainya. Jadi di sini juga nggak perlu kita tambahkan bintang, kita tambahin n saja. Dia akan mengubah memorinya sekali lagi. Coba kita run. Kalian masih bingung, teman masih bingung. Nah, di sini kan misalnya nih, itu hanya kan 10 kan, yang by copy dulu nih. Nah, kemudian by copy kita masukkan ke A. A di by copy itu kan sebenarnya kan integer X. Kita masukkan parameter X kan. X-nya 999. Kemudian kita akan mengeluarkan hasilnya itu tetap A ini 10. Karena dia apa ya? Variabelnya itu udah berbeda dan dia itu cukup menumpuk X-nya, si X-nya itu. Jadi keluarannya nilai X-nya kan tetap 999, tapi nilai A-nya tetap 10. Nah, kemudian untuk by reference sesuai kan seperti A kan 10. Tapi di by reference
Dari friends ini, dia menambahkan integer n x. N itu kan dia akan masuk ke alamat si x. Dia akan berubah sesuai dengan nilai yang ada dalam x-nya. Nah, jadi setelah diberi reference, A-nya itu juga ikut menjadi nilai 999. Dia kayak mengakses alamatnya si X, yang dimana X-nya itu nilainya 999. Nah, tadi itu cuma menumpuk, bahasanya menumpuk lah. Ibarat itu. Nah, jadi seperti itu untuk perbedaannya by copy dan by reference. Kemudian kita masuk ke prototype fungsi. Nah, misalkan kita kan program udah kompleks banget nih. Nah, dalam satu file itu kan pasti mainnya kadang kita taruh atas biar mempermudah kan. Nah, pas ditaruh atas, nih dicoba ini kan percobaan yang diri, percobaan programnya kan mainnya didahulukan daripada fungsi. Dia akan mencetak error karena dia yang terbaca lebih dahulu fungsi mainnya. Nah, gimana cara mengatasi ini? Jadi, nah kan ada prototipe fungsi namanya prototipe fungsi. Prototipe fungsi itu kita menginisiasikan kayak fungsinya dulu aja. Kemudian untuk isian dari fungsi kita di bagian terakhir. Nah, hal ini nanti kita kan juga akan belajar pemisahan fungsi. Jadi kayak di file yang berbeda. Itu mempermudah banget untuk maintenance biasanya. Nah, bentar ini kan balik ke sini ya, oke. Misal ini kan diinisiasi dulu, square integer. Kemudian dia udah terbaca square. Oh, square tuh ini. Kemudian square-nya ini membaca ke fungsi sebenarnya yang ada apa namanya perintahnya. Misal ini kan n kali n, alias square kan persegi kan, rumusnya kan sisi kali sisi. Nah, seperti itu coba. Dia kan keluar hasil 25. Dia nggak bakal error karena ada dikasih tahu dulu nih. Oh, ada fungsi square. Tapi setelah itu program main baru mencari. Kayak bahasa mudahnya gimana ya? Barat ini ada program utama. Kita menjalankan program. Terus, wah, ini ada fungsi square. Nah, tapi kan belum tahu nih siapa. Kemudian, apa ya fungsi utamanya main. Setelah fungsi utama main, kan dia juga manggil fungsi square kan. Nah, di saat manggil fungsi square itu, dia mencari nih perintah fungsi square itu apa yang di mana ini? Cari. Nah, ibarat seperti itu untuk prototype fungsi. Contoh mudah. Nah, bentar ya. Itu perbedaannya nih. Kalau deklarasi fungsi, itu memberitahu dulu compilernya. Jadi kayak dia tuh harus di awal sebelum program main. Kalau fungsi prototype, dia cuma memberikan nama fungsinya aja sama jenisnya, ya, tipe parameter. Udah itu aja. Dia itu kalau deklarasi cukup bisa apa ya? Include nama fungsinya dan jenis returnya. Tapi kalau prototype dia harus kayak jenisnya apa, nama fungsi, terus isiannya parameternya apa. Nah, kalau fungsi deklarasi itu apa ya? Diawali dulu di headernya dulu, diawali dulu gitu loh. Kalau prototype untuk mengecek fungsi, kalau fungsi itu ada gitu loh. Nah, jadi seperti itu perbedaan. Kalau yang bingung ya, ya gimana ya, dipelajari. Tanyakan saja nggak apa, nyaman. Nah, kemudian kita akan masuk ke pemisahan filenya, pemisahan fungsi, gitu. Mempermudah maintenance biasanya. Nah, kita itu membuat fungsi HPP dulu yang ekstensinya .hpp.
Nah, yang di paling kiri itu tuh kita namakan nama filenya mymatHPP. Contohnya itu. Kemudian kita prototype fungsi dulu nih. Beritahu dulu apa nama fungsinya yang mau kita buat. Itu kan ada penambahan dan perkalian kan yang ini. Nah, kemudian diakhiri dengan and if, pagar and if. Kemudian kita divide. Kemudian kita beri isiannya prototype fungsi diakhiri dengan and if. Kemudian kita tambahkan file mymatcpp. Nah, mymat itu kita tambahkan include mymatHPP. Nah, include ini berfungsi untuk mengambil prototype fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu kan artinya ada fungsi add. Nah, kita tambah berikan nih dalam fungsi add itu isinya apa perintahnya. Kemudian dalam fungsi multiply. Nah, kemudian di main programnya kita include saja mymatHPP tadi. Kemudian kita ya seperti biasa manggil fungsi terus masukkan nilai dalam fungsi. Masukkan parameternya gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau masih bingung, mari kita jadikan. Nah, misal nih kita definisikan dulu mymatHPP. Definisikan. Kita prototype fungsi kemudian nama fungsi yang ingin kita buat. Ada fungsi dua fungsi. Kemudian diakhiri and if jika selesai. Kemudian kita buat dari fungsi yang ada di sini di mymat yang diawali dengan include nama file HPP tadi. Nah, kita tambahkan fungsinya nih. Kemudian mereturn apa, perintahnya apa. Sebenarnya masih seperti itulah. Sudah? Bang. Setelah itu, di program utamanya, kita include cukup mymatHPP saja. Oke. Nah, include cout fungsi pertambahan dari 5 plus 3. Kemudian cout fungsi perkalian dari 5 kali 3. Mari kita coba. Lagi ini ya. Nah, dia kenapa bisa error gini? Karena ini kan lebih dari satu ini kan filenya. Untuk run ini, dia hanya membaca satu file saja. Jadi yang kita perlukan caranya, yaitu ketik G++, kemudian ketiga file tersebut kita berikan namanya semangat.cpp, terus mymat.hpp, strip o, main, exe. Sebagai outputnya nanti kita akan keluar main. Nah, habis ini kita akan belajar ini. Sambil kita coba dulu aja, guys. Ketik aja G++, kemudian main cpp, mymatcpp, mymatHPP, kemudian strip o, main exe. Strip o, main exe itu menjadi nama file outputnya. Coba kita kemudian dot slash main dot exe. Nah, dia sudah keluar nih hasil dari tambahan dan perkaliannya. Nah, jadi seperti itu untuk ininya, untuk yang pemisahan file. Kemudian kita akan belajar gimana yang tadi kan, karena tadi kan tiga file ya, bisa tuh satu.
Nah, kita pakai terminal nanti. Nih, ke terminal kan klik C++ nama file. Ini nama filenya tergantung kalau menggunakan file HPP kita perlu nama file HPP-nya juga kita ikutkan. Yaitu yang atas salah ya. Harusnya nama output file exe.exe bukan cpp. Salah itu. Jadi seperti ini tadi kan. C++ ketiga file tadi, kemudian strip o main.exe. Kita run ulang. Terus dot slash nama file outputnya kan main.exe. Backslash dot slash. Nah, udah keluar hasilnya. Nah, jadi seperti itu untuk compile dan run untuk melalui terminal. Ini yang nama output filenya ini formatnya itu .exist bukan cpp. Nah, kali ini kita untuk latihan yang kedua, yaitu latihan yang terakhir. Oke. Nah, program ini ya program modular. Jadi pakai pembagian dibagi-bagi gitu loh fungsinya. Nah, pertama kan kita kayak vektor fungsi. Dia itu dipisah dari file utamanya. Nambahin my vector function. Ada dua. Ini total filenya ada tiga. Program utama sama fungsi vektor. Ada dua. Satunya yang HPP itu kan buat yang prototype. Satunya yang my vector function CPP itu untuk fungsi vektornya. Nah, kemudian fungsinya itu kita pas value reference atau konstanta reference. Nah, kita nanti disuruh nyari berapa banyak kata yang keluar dalam list. Mari kita coba. Nah, ini di sini mulai kita include vektor, kita include fungsi dari function .hpp dulu. Contoh yang pertama, kita menggunakan pass by copy. Ini kan fungsi add zero tulis. Add zero tulis dia menggunakan by copy. Dia cukup mengcopy saja. Nah, untuk yang pertama, kita itu kan disediakan, kita menyiapkan list. Ada 554. Kemudian kita mengeluarkan isi listnya berapa. Add zero tulis. Kemudian kita akan menambahkan nilai listnya. Iya. Kemudian nantinya kita akan mengetahui berapa listnya. Dan untuk fungsi add zero tulisnya, ini gini. Add zero tulis. Rupanya dia menggunakan, dia itu menambahkan memori. Jadi dia menggunakan n. Tapi untuk zeros numbernya, dia tetap copy saja by copy. For sampai zeros number. Zeros number kan tadi kan yang kita masukkan ingin jumlahnya berapa? 4. Misal. Nah, itu zeros number ini kita masukkan sampai zeros number. Jadi dia akan mengulang sampai jumlah yang variabel ini, parameter zeros number. Kemudian kita tambah satu per satu. Dia akan memasukkan nilai nol. Nah, sebelum itu, yang fungsi yang akan kita gunakan yaitu add zeros tulis yang terdapat by reference, by copy, kemudian print all elemen list, isi list yang merupakan by reference.
At least to list yang merupakan by reference karena dia perlu mengakses memori, kemudian mencari string yang ada, contoh at list, list dan teksnya. Nah itu yang bakal kita gunakan. Ini masih kepusing pasti kalian ya. Wah, aduh, kemudian dia akan keluar jumlah listnya. Terus yang contoh kedua, ini kita memasukkan at least to list. Fungsinya for number input list. Dia akan memasukkan ke output listnya sebanyak number. Number itu yang di dalam input listnya. Void konstanta. Input listnya kan tetap berupa konstanta. Dan outputnya nih, jadi kan 10, 11. Nah, di sini kan ada output list yang kedua kan. Input listnya kan tetap. Nah, input listnya kan tetap ini kan. Nah, dia itu masuk ke variabel output. Jadi 2, 3, 4 akan masuk ke 10, 11. Jadi nanti akan 10, 11, 2, 3, 4. Nah, coba dulu aja lah. Nah, untuk menjalankannya kita perlu terminal. Nah, ini G++, terus ketiga filenya, kemudian kita output, terus kemudian nama file utama untuk dieksekusi. Coba kita run, kemudian kita dot slash mal. Nah, dia akan keluar number listnya 7 karena sudah dimasukkan tadi. Jadi kan ini terus yang contoh kedua kan 10, 11 dimasuk ke 2, 3, 4 itu dimasukkan ke 10, 11. Nah, keluar masuk lah 10, 11, 2, 3, 4 sudah masuk. Nah, terus yang di contoh ketiga ini kan ada list kota, ada Paris, London, Berlin, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita mencoba untuk masuk ke Berlin. Coba. Banyak kata print dalam list tersebut ada 2 nih. Ada 1, ada 2. Nah, jadi seperti itulah latihan kita. Bisa diketik atau bisa dicoba lah nanti di drive. Bisa kalian coba-coba terus kalian pahami programnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Jangan lupa istirahat, makan, dan jaga kesehatan ya. Itu yang utama malah. Bye-bye. Makasih. Semoga ilmu ini membantu.